Sekarang kita coba masuk ke penyelesaian persamaan diferensial. Sebenarnya ini nggak terlalu sulit sih. Jadi gini, jadi persamaan diferensial itu tujuan kita itu adalah kita mencari y-nya, kita cari y. Jadi kita cari si y ini. Jadi biasanya itu kan diberikan dy per dx sama dengan gy atau dy sama dengan k dalam kurung y minus a dx gitu. Nah, kita cari si y-nya ini gitu. Kita cari. Nah, caranya adalah kalau kita lihat di sini, caranya adalah fungsi yang ada y-nya. Jadi fungsi yang ada y-nya itu gy ya. Gy ini adalah fungsi yang ada y-nya. Kita dekatkan dengan dy. Kita dekatkan dengan dy yang di sini. Nah, gimana cara ngedekatinnya? Yaitu kita jadikan gy ini sebagai pembagi. Jadi kayak gini. Jadi gy ini pindah ke bawah kayak gitu. Pindah ke bawah sebagai pembagi. Nah, seudah dia deket sama dy, kedua ruasnya itu kita integralin. Nah, kayak gitu. Jadi kedua ruasnya kita integralin. Kayak gitu. Nah, sekarang coba kita lihat yang ini. Jadi di sini ada dy, di sini ada k, y minus a. Jadi variabel yang ada y-nya, berarti yang di dalam kurung ini kan. Di dalam kurung ini kan satu kesatuan ya, y minus a. Nah, ini kita dekatkan dengan dy. Sama aja caranya, jadi sebagai pembagi. Jadi dia pindah ke bawah sebagai pembagi. Yang sebelah kanan sisa k dx. Kayak gini. Nah, sehabis itu kedua ruas, tinggal kita integralin. Ini masih sama ya, kayak sama di atas. Ini juga sama kayak yang di atas, kita integralin. Nah, berdasarkan di modul 1, kalau kita nemuin kayak gini, ini kan 1 per y minus a dy. Nah, ini sama aja, langsung aja. Ln mutlak y minus a. Jadi hasilnya ln mutlak pembaginya ini, y minus a. Sedangkan kalau ini diintegralin, hasilnya kita jadi kx. Jadi integralnya kx. Kayak gitu. Jadi misal nih, misal saya punya integral 2 dx. Hasilnya 2x ya kan? Ditambah c. Berarti kalau integral k dx, itu hasilnya kx ditambah dengan c. Kayaknya hasilnya kayak gini. Nah, habis itu di sini kayaknya nggak usah saya terlalu jelasin lah. Ini kita coba langsung aja ke soalnya ya, biar dapat penjelasannya lebih enak lah. Kita coba lihat di soalnya. Di sini itu soal esai tahun 2020. Dan menurut saya agak nggak ketemu jawabannya. Agak nggak ketemu. Jadi di sini, penurunan temperatur suatu cairan yang diletakkan pada tempat penyimpanan 83 derajat Celcius itu dapat dimodelkan sebagai berikut. Jadi kayak gini, dimodelkannya. Dengan T menyatakan temperatur cairan pada waktu T, manakah di antara 3 pilihan berikut yang merupakan solusi untuk model tersebut? Jadi di antara pilihan ini, A, B, C ini, mana sih solusi yang sesuai dengan model yang ini? Gitu. Pertama, kita cari yang ini, yang mana. Terus yang kedua di sini, misalkan T0 itu adalah konstanta yang menunjukkan suhu mula-mula. Jadi T0 itu suhu mula-mula. Tentukan suhu mula-mula tersebut. Terus di sini tuliskan jawaban angkanya saja. Ya, intinya gini. Kita cari ini pilihannya yang mana. Terus kita cari T0 itu berapa. Nah, T0 itu adalah ketika waktunya itu sama dengan 0. Kayak gitu ya. Berarti T0 itu kayak gini. T0-nya itu berapa gitu. Kayak gitu. Nah, ini sama cara pengerjaannya tadi kayak di penjelasan slide sebelumnya. Jadi soalnya itu adalah kayak gini ya. dt itu sama dengan dt per dt kecil sama dengan 6 dalam kurung di sini 83 dikurang T besar. Kayak gitu. Nah, caranya sama.
kita dekatkan yang ada variabel T-nya ke DT. Tapi sebelum itu saya pengen ubah ini dulu. Boleh nggak kalau saya ubah kayak gini? Jadi ini itu saya minusnya ya, minusnya ini saya keluarin dari kurung. Minus ini saya keluarin dari kurung. Jadi kayak gini. Sini tuh minus 6. Minusnya saya keluarin dari kurung. Nah, berarti di sini itu adalah minus 83, di sini plus T. Setuju nggak? Jadi kalau 6 ini Setuju. saya kali masuk ke sini, hasilnya kan jadi positif kan? Kalau minusnya ini saya kali masuk ke sini, 83-nya jadi positif. Terus kalau minus ini saya kali masuk ke dalam sini, itu hasilnya minus T. Sama aja kan? Cuman saya keluarin aja gitu. Kayak gitu ya. Jadi di sini DT per DT kecil. Nah, habis itu yang ini nih, itu saya dekatkan dengan DT besar. Saya dekatkan. Jadi kayak gini, DT besar dibagi dengan dalam kurung yang ini. Dalam kurungnya plusnya saya tulis duluan ya. T, sini minus 83. Penulisannya T-nya duluan saya tulis. Kayak gitu. Sebenarnya sama aja gitu, cuman biar lebih rapi aja. Berarti di sini minus 6 dikali dengan DT. Nah, sampai sini masih bisa lah ya ngikutin. Masih, Bang. Oke, nah selanjutnya kita integralkan. Saya ganti warna. Ini saya integral. Berarti di sini saya integral juga. Oke. Nah, di slide sebelumnya, kalau kita nemu integral kayak gini ya, kita langsung tulis aja ln mutlak. Dalam kurungnya ini kita tulis di dalam mutlaknya. T minus 83. Kayak gitu. Ini sama dengan, ini minus 6. Karena kita diintegral dengan dt, berarti tinggal kita kasih T di sini. Ditambah C, konstanta. Kayak gitu. Nah, habis itu kita pengen dapetin T-nya kan. Kita pengen dapetin T. Nah, supaya kita bisa ngilangin ln-nya ini, kita kasih eksponen di sini. Jadi eksponen ln, pangkatnya eksponen, pangkat ln, T minus 83, kayak gitu. Berarti di sini juga kita kasih eksponen juga. Eksponen, di sini pangkat minus 6T ditambah dengan C. Kayak gitu. Nah, terus saya bilang kan di modul 1 tadi, ini tuh ada sifat kan. Ini bisa kecoret nih sifat yang ini. Jadi yang ini bisa kecoret. Jadi hasilnya di sini mutlak T minus 83 di modul 1 tadi. Jadi ini sama dengan, nah ini juga ada sifat nih. Jadi ini bisa kita ubah menjadi kayak gini. E pangkat minus 6T dikali dengan E pangkat C. Kayak gitu. Jadi ini sifat ya. Jadi kalau perkalian itu pangkatnya ditambah. Gitu. Jadi minus 6T ditambah C. Sama kayak yang di atasnya. Ini sifat. Nah terus di sini, karena kita pengen keluar nih dari eksponen yang ini, maksudnya kita pengen keluar nih dari mutlak ini, pengen keluar dari tanda mutlak, berarti di ruas kanannya, itu kita kasih plus minus. Di ruas kanan kita kasih plus minus supaya dia bisa keluar dari tanda mutlak. Ini 8 ya. Supaya bisa keluar dari tanda mutlak. Berarti ini saya tulis kayak gini, EC-nya saya tulis ke depan, yang di belakangnya itu ini, E pangkat minus 6T. Begitu. Nah, habis itu kita misalin. Gitu. Misal C besar itu sama dengan plus minus E pangkat C. Kayak gitu. Jadi ini itu sama dengan C besar. Terus di sini dikali E pangkat minus 6T. Di sini T minus 83. Dan 83-nya ini bisa kita pindahin ke kanan. Jadi T sama dengan C dikali E pangkat minus 6T ditambah dengan 83. Kayak gitu. Nah, terus kita coba cek ya di pilihan di sini. Di sini ada 83. Oke, kemungkinan ini. Nah, di sini nggak ada plus 83, otomatis ini salah. Ya kan? Terus kita cek yang di bawahnya. Di sini plus 83. Gitu.
Nah, terus kita lihat pangkatnya di sini, pangkat yang E-nya. Di sini minus 6T pangkatnya. Pangkat minus 6T. Coba kita cek antara ini sama ini. Yang ini pangkat minus 6T. Oke, berarti kemungkinan ini benar. Kemungkinan benarnya 2 kali. Nah, yang di sini ini pangkat plus 6T. Berarti ini salah. Berarti otomatis jawabannya yang A. Kayak gitu. Otomatis jawabannya yang A. Berarti kita tahu jawabannya adalah TT-nya. Ini T dalam kurung T kecil. Itu sama dengan 8, 9, E pangkat minus 6T ditambah dengan 8, 3. Kayak gitu. Sebenarnya ya, masalah yang kata saya tadi tuh kayak nggak ketemu itu adalah kita tuh nggak bisa tahu dapat nilai C-nya itu dari mana. Ini kan C kan. Kalau di soal-soal tutor itu kita bisa mencari nilai C-nya ini. Cuman untuk soal ini kita nggak punya informasi gitu, nggak punya informasi gimana cara mendapat nilai C ini. Kita nggak bisa mencari nilai C ini karena kita kekurangan informasi dari soal ini. Jadi bisa kita simpulkan nilai C-nya itu 89 aja gitu. Jadi kita dapat hasil T-nya itu kayak gini. Sekarang kita cari T0-nya. T0 ini untuk menjawab pertanyaan yang ini ya. Pertanyaan yang ini. Jadi T0 itu sama dengan, berarti di sini 89, E pangkat minus 6, T-nya itu berubah ya, menjadi 0, ditambah dengan 8, 3. Jadi hasilnya sama dengan 89 dikali E pangkat minus 6 dikali 0 itu kan pangkat 0 ya. Jadi E pangkat 0 itu adalah 1 ditambah dengan 8, 3. Nah, ini bisa dihitung aja. Hasilnya itu 172. Jadi kita dapat T0-nya itu 172. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain?